Selamat sore, di sore yang gerimis dan belum gerimis, baru mendung. Oke, ulang lagi. Oke, selamat sore di sore yang mendung dan silir-silir ini. Saya akan mencoba mengajarkan bagaimana mendaur ulang tanah yang sudah pernah digunakan untuk menanam di dalam pot. Nah, tanah yang sudah pernah digunakan di dalam pot sebelumnya, misalnya mungkin karena tanamannya sudah tua, sudah mati dan harus diremajakan, jangan langsung ditanami karena kita tidak tahu apa saja yang ada di dalamnya, penyakit apa yang sudah berkembang di dalamnya. Kemudian mungkin ada binatang-binatang tertentu yang bisa berpotensi merusak akar yang sudah ada atau bersarang di dalamnya. Dan juga tentu saja kesuburan tanah itu mungkin sudah tidak seperti ketika awal kita gunakan, mungkin kandungan nutrisinya sudah mulai berkurang, ada unsur-unsur tertentu yang sudah mulai menipis, jadi tanahnya sendiri juga harus diremajakan. Oke, ini sekarang kita lihat, ini tanaman cabai saya sudah mati ya, sudah mati. Jadi saya akan buang, saya akan cabut, buang. Nah, ada yang mengajarkan untuk tidak mencabut sisa batang dari tanaman yang ada di sini sebelumnya, karena itu nanti juga bisa mengganggu ekosistem bagus yang sudah ada di dalam tanaman. Tetapi menurut saya itu hanya berlaku bila tanamannya sehat dan kita tahu di akar tanaman itu tidak terdapat bibit penyakit atau hama. Tapi kalau seandainya Anda ragu akan hal itu, maka saya pikir dicabut saja ya. Ini saya tidak tahu kenapa tiba-tiba pohon cabai saya mati. Saya akan cabut saja. Tanahnya sih masih gembur ya, masih bagus. Ini adalah pot yang bekas saya gunakan untuk menanam kenikir ya. Kemudian karena sudah tua, sudah berbunga dan mereka kemudian mati. Ini juga bekas tanah yang saya sudah pernah untuk menanam apa ya, saya lupa, agak lama ini saya biarkan sehingga mudah kering seperti ini. Nah, bagaimana memanfaatkan tanah-tanah ini untuk bisa menjadi media tanam yang baik kembali? Oke, caranya sederhana sekali. Dia harus diberi waktu untuk membentuk kembali ekosistem dan simbiosis yang baik di dalam tanah ini sendiri antar beragam mikroorganisme baik yang nanti akan mendukung tanaman kita. Jadi langkahnya yang saya biasanya lakukan adalah saya akan biarkan tanah ini kosong dulu, diistirahatkan, dijemur, disolarisasi barang 1 minggu dengan tentu saja diaduk-aduk. Diaduk-aduk ini tanahnya bagus, dia masih tetap gembur dan di dalamnya tidak ada nematoda apa-apa. Saya tadi menemukan cacing, tidak apa-apa kalau cuma cacing 1-2 malah bagus. Oke, kita aduk-aduk seperti ini. Lalu kita jemur, kita biarkan di bawah matahari. Nih, sisa-sisa akar yang ada di sini biarkan saja, tidak apa-apa. Dia nanti akan membusuk dan menjadi pupuk untuk selanjutnya. Ada semut-semut, ada sedikit rayap-rayapnya ya, koloni rayap di sini. Nah, ketika kita membersihkan tanah-tanah bekas seperti ini, kita bisa periksa tanah tersebut akan koloni-koloni hewan yang mungkin bisa menjadi hama nantinya. Ini kita bisa buang, ya, kita singkirkan supaya tanah kita nanti itu tidak membahayakan untuk tanaman berikutnya. Nah, fungsi dari membiarkan tanah ini selama 1 minggu lebih dulu dan menjemurnya di bawah matahari dan mengenakannya air hujan adalah untuk ini, untuk memberi waktu istirahat pada tanah ini, mengistirahatkannya dan memberi kesempatan kepada binatang-binatang yang merugikan tadi untuk pindah. Karena sekarang tidak ada makanan di sini, tidak ada tanaman, mereka tidak mendapatkan makanannya, jadi mereka mau nggak mau harus pindah. Jadi dijemur juga, disolarisasi agar patogen-patogennya juga berkurang. Semakin lama semakin bagus, karena seperti itu tadi, ketika rayap, semut yang ada di dalam tanah tidak menemukan makanan, mereka akan pindah, koloninya akan pindah. Jadi itu sudah mengurangi satu masalah nantinya ya. Nah, sementara itu
sesudah ini kita harus tambahkan yang namanya mikrobiom dalam tanah, yaitu penambahan koloni mikroba itu analoginya seperti ini. Bila di suatu daerah itu banyak kerusuhan, banyak penjahat gitu ya, ketika kemudian dikirimkan petugas ke lokasi itu, maka para penjahat tadi akan menyingkir. Nah, dan biasanya mereka tidak kembali selama para petugasnya masih ada di situ, mereka tidak kembali. Nah, itu fungsi meremajakan tanah dengan menambahkan mikroba baik ke dalamnya, yaitu memberikan petugas tadi, petugas-petugas penegak hukum yang baru, agar para penjahatnya tidak kembali lagi. Jadi selama di tanah kita itu banyak mikroba baik, maka patogen tidak akan kembali. Itu fungsinya. Sementara kalau untuk hama besar yang seperti rayap, semut, mungkin juga jangkrik tanah dan sebagainya, kalau ada, itu mereka akan menyingkir ketika tidak menemukan tanaman, tidak menemukan makanan ya. Jadi kita biarkan dulu tanpa makanan di sini. Kita biarkan selama 1 minggu atau lebih. Saya sarankan sih lebih ya. Dipanaskan, disolarisasi di bawah matahari. Lalu sesudah 1 minggu atau 2 minggu minimal, Anda bisa tambahkan mikroba baik ke dalamnya untuk bertugas mengawal media tanam ini sehingga siap untuk ditanami dengan tanaman baru. Nah, setelah proses dibiarkan 1 minggu ini, kita coba fermentasi ulang. Fermentasi itu pada dasarnya adalah memberikan tambahan ekosistem mikroba baru di dalam sini, membentuk mikrobiom baru di dalam tanah ini. Mikrobiom itu apa? Mikrobiom itu semacam kingdomnya mikroba ya, mikroba baik tentu saja. Kenapa? Karena ketika ada mikroba baik di dalam tanah, mikroba patogen yang menyebabkan penyakit dan merugikan itu akan menyingkir. Ibaratnya mungkin seperti daerah yang dihuni preman, ketika ada satu penegak hukum, aparat penegak hukum dikirim ke situ, biasanya premannya menyingkir. Nah, kita akan mencoba membentuk kembali ekosistem yang terdiri dari mikroorganisme baik, jamur-jamur baik, kemudian bakteri-bakteri baik yang akan membantu tanaman menyediakan unsur hara dari dalam tanah langsung, sehingga kita tidak perlu tergantung pada pupuk kimia. Nah, tadi ingat ya, pertama dibiarkan selama 1 minggu dulu. Sesudah itu kita akan lakukan fermentasi. Kita akan menambahkan mikroba ke dalam tanah ini. Yuk kita lihat caranya.